Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini gue ingin sharing-sharing lagi tentang masak banyak bisa sendirian, teman. Ini gue ingin jawab pertanyaan dari Pak Widi Bowo yang katanya, Bang, ada lagi nggak video tentang masak banyak dan bagi dong tipsnya. Ya, dia komen di masak banyak part 2, mungkin kurang jelas ya. Maaf kalau kurang jelas ya. Sekarang gue nggak bisa videoin ke pasaran masaknya, persiapannya, karena itu terlalu sulit dan bukan sulit sih, terlalu lama gitu. Ntar ngambilnya malah sedikit-sedikit doang ya teman. Jadi gue pengen secara teori aja nih, udah gue akan jawab insya Allah lebih detail di video ini ya. Anggap aja ini ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Jadi langsung saja nih tipsnya dan stepnya, langsung gue bahas tuntas di sini. Pertanyaan dari Pak Wijibowo. Oke, pertama itu gue ke pasar ya. Ke pasar, tutup angkringan ke pasar, belanja kebutuhan yang kita perlukan untuk penuh, untuk bumbu, untuk sambal, dan juga untuk wedang-wedang lah. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal bakal jadi kerjaan 2 kali. Kalau bisa catat dulu apa yang perlu kita belanja, karena kita masak sendiri, karena kita siapin sendiri, harus catat, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau lu misalnya udah ada istri, ya oke, istri lu, wah ini kurang nih, ntar siapinnya di tukang sayur terdekat ya kan. Tapi kalau masih sendiri, belum tertinggal, aduh, itu bakal menghambat lu untuk masak cepat. Jadi tips masak cepat juga harus teliti banget dalam belanja ya, ada yang tertinggal walaupun sedikit, itu bakal sampai nyambung, itu bakal menghambat waktu. Walaupun sedikit, waktu tetap berjalan ke depan, berjalan maju gitu. Oke, ke pasar, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau bisa catat semuanya, keperluan untuk masak, bumbunya, dan yang kecil-kecilnya juga harus harus dibelanjain. Nah, setelah ke pasar, pulang dari pasar, lu bersihin. Yang kedua ya, setelah pulang dari pasar, lu bersihin yang perlu dibersihkan. Biasanya nih, kita sekarang bahas 2 tusukan, frozen food dan juga baceman. Bersihin yang perlu dibersihin biasanya baceman ya. Baceman itu yang perlu dibersihin seperti pala, ucus, kikil, dan juga ate ampela, kulit, dan juga telur puyuh. Itu kadang masuk dalam satu step ini ya teman-teman. Oke, kita bersihin sampai bersih dan direbus ya. Dan pada saat kita merebus baceman itu, jangan nih buang-buang waktu, langsung saja kita geser ke frozen food. Tusukan frozen food kan nggak perlu dicuci, langsung dipotong-potong, tusukin. Setelah tuh lo lagi nusukin, lo juga harus kontrol tuh ya, lo lagi ngerebus apa, hati dan kawan-kawannya, jangan sampai bonyok, jangan sampai kering. Oke, kalau misalnya lo udah mendidih, sekiranya lo matiin, lanjut lagi, potongin frozen food, tusukin, udah selesai, lo lihat udah sedikit adem dan hangat, lu bersihin lagi, pokoknya sampai bersih banget tuh. Yang namanya ucus, hati, kepala yang berayam-ayam, bau-bau ayam, itu harus bersih banget. Karena di sini gua mencampur baceman dengan tempe dan tahu, makanya harus bersih daripada kotoran-kotoran dari ayam tersebut dan bau yang sangat pekat itu. Dan rebusnya juga harus jangan setengah-setengah, sampai mendidih banget ya teman-teman. Dan dicuci, setelah dicuci, lanjut lagi kita nusukin baceman. Tusukan baceman seperti ucus dan kawan-kawannya kita tusukin semua, dan sekalian sampai bacem dan juga tahu bacem. Jangan ditusuk, ini mah pala juga jangan ditusuk dulu. Kalau bisa kikil jangan tusuk juga. Nah, setelah 2 tusukan tersebut, frozen food dan juga baceman selesai, langsung tuh lu siapin yang namanya bumbu baceman, dan juga untuk bikin sambal, untuk lauk nasi kucing ya, misalnya lauk ketiga, tempe, teri, dan juga tongkol. Oke, siapin langsung ya teman-teman. Terus bumbu nasi kucing, bumbu lauk nasi kucing apa? Kalau gua pakai sambal yang biasa buat sambal tusukan. Jadi lauknya namanya itu sambal teri, sambal tempe, dan sambal tongkol. Sama sambalnya dengan sambal yang untuk tusukan nanti gua jualan ya. Jadi makin cepet tuh kalau begitu. Jadi bumbunya sama dengan sambal. Jadi bumbunya dengan sambal gitu semuanya. Oke, setelah disiapkan semua, oke, lu mau tidur atau mau nunggu waktu sholat? Bagusnya nunggu waktu sholat lah. Kalau misalnya sholat subuh, udah tinggal sejam lagi, lu yakin bakal bangun? Ya, kalau gue sih mendingan sekalian begadang habis sholat subuh,
ada waktu berapa jam, nunggu ada fajar lah baru tidur. Oke, setelah itu lu tidur. Kalau gua bangun jam 1, jam 2 juga bisa. Karena apa? Udah aman nih. Tusukan sudah siap. Tusukan baceman pojok pun sudah siap, bumbu-bumbunya juga siap. Terus nasi kucing juga sudah siap. Ini gua nggak bahas gorengan ya, karena gua jarang bikin gorengan di angkringan gue, teman-teman. Kalau main gorengan itu beda lagi, lu harus nyiapin gorengan itu selain daripada kita yang bahas tadi ya. Oke, karena sudah siap tusukan baceman juga frozen food, bumbu baceman udah siap, sambal udah siap, dan juga lauk nasi kucing sudah siap, lu tidur bangunlah. Bangun tidur, kalau bisa jangan terlalu sore, bangunlah jam 1 atau jam 2 lah paling lama. Setelah lu bangun, langsung lu ambil bumbu bacemannya, lu ambil baceman, ambil panci yang sekiranya cukup untuk baceman lu, langsung lu masukin ke bumbunya, lu masukin tusukan, lu masukin dari bacem, kepala bacem, dan juga ya pokoknya yang macam-macam lu masukin semua, lu barengin aja nggak apa-apa. Kalau gue barengin aja karena gue emang sendiri, gue barengin. Nah ini tips nih teman-teman, gimana caranya ngasih air ya. Jangan ngasih air dulu, masukin aja dulu baceman, setelah itu baru kasih air supaya lu, oh ini udah sekiranya kalau mendidih udah tenggelam semua nih, sekiranya air udah mendidih udah tenggelam semua. Nah bacem kan lama, sekiranya bacem itu sejam sampai 1,5 jam baru kita angkat. Kita manfaatin waktu tersebut untuk di satu tungku kompor, kalau bisa punya kompor 2 tungku, kalau enggak 3 tungku lah, paling mantap 3 tungku. Kalau kita bahas 2 tungku aja. Oke, manfaatin satu tungku tersebut kompor, sekalian nunggu baceman 1,5 jam atau 1 jam. Lu goreng tuh frozen food, lu goreng semua, karena frozen food itu tinggal digoreng-goreng saja. Kalau sosis dan kotak-kotak tambahin dengan telur gulung. Nah setelah lu selesai di frozen food, baceman lu matang juga, sekiranya baru setengah jam, lu masaklah sambal. Masak sambal lu blender atau lu ulek, serah. Kalau diulek lu goreng dulu cabenya, sekiranya cabai udah layu baru diulek. Kalau misalnya lu di blender dulu baru goreng. Oke, setelah menggoreng sambal sudah matang, baceman udah matang juga. Oke, langsung lu masak bumbu apa namanya, lauk nasi kucing, tempe, teri, dan tongkol. Ini 3 jenis yang gue bahas. Terus lu mau lainnya apa, entah cumi-cumi atau apalah. Tempe, teri, dan tongkol. Nah karena sambal sudah matang, tinggal goreng tempe, teri, dan tongkol. Digoreng atau mau dipisah atau mau dicampur. Kalau dipisah lebih enak, ntar lu ngebungkus nasi kucingnya. Kalau dicampur lu bakal milih-milih lagi. Kalau gue sih mendingan dipisah. Karena kenapa gue bilang dicampur, karena bumbunya sama ya, campur aja. Kalau misalnya pengen gampang nanti bungkus nasi kucingnya, harus dipisah ya teman-teman. Jadi setelah itu gue pengen ngerem ngomong. Setelah lu goreng tongkol, teri, dan juga tempenya. Oke, itu pakai sambal ya teman, bumbu pakai sambal. Jadi nanti di nasi kucing lu itu tulisannya sambal teri, sambal tongkol, dan juga sambal tempe. Ntar kalau dia bilang kok bumbunya bersama pakai sambal ya, namanya juga itu sambal teri, sambal tongkol, sambal tempe. Jadi kita nggak ada dusta di antara pelanggan kita tentang bumbu lauk baceman ya teman-teman. Oke, setelah lu udah selesai nih bikin sambal dan juga lauk nasi kucing, lu sekarang masak nasi atau magicom. Kalau gue sih mending pakai magicom, dicuci beras, colokin cepet. Nah setelah itu mungkin baceman sudah hampir matang, aduklah baceman ya teman-teman. Di situ lu bisa ngopi dulu, ngerokok dulu ya. Itu sejam setengah tuh ya teman-teman. Baru sejam setengah udah baceman, tusukan frozen food sudah selesai, goreng dan sosis gulung sudah selesai, sambal dan juga lauk nasi kucing sudah selesai, baceman biasanya gue sudah hampir selesai juga. Nah setelah selesai lu angkat, yang tusukan lu pisahin, tusukan dilapin, tusukannya yang udah tusukin lu lapin. Untuk tempe, tahu, dan juga kepala lu pisah, karena 2 baceman nih harus digoreng kembali setelah dibacem. Beda dengan usus, ate ampela, kikil, kulit, dan juga telur puyuh, itu beda, itu harus digoreng dulu. Kalau misalnya tempe bacem, tahu bacem, juga kepala bacem digoreng dulu. Setelah menggoreng itu baru lu bisa tusukin. Nah udah selesai nih tusukan yang tadi kita bacem, udah dilap-lap batangnya yang gak digoreng lagi, dan yang digoreng lagi udah digoreng, udah tusukin. Nah setelah itu lu tinggal bungkusin nasi kucing ya teman-teman, tinggal bungkus nasi kucingnya. Kalau misalnya sekiranya wah baru jam 3:30 ya,
nanti aja 4:30 dibungkusin nasi kucingnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, begitu saja tips dari gua ya. Ini tips masak ya teman-teman ya. Tips masaknya, setelah masak ya udah lu tempelin ngopi, sambil ngopi sambil beresin lapak angkringan lu ya. Oke ya, begitu. Kenapa tips gua, kenapa gua bisa masak sendiri? Gampang ya kayaknya. Ya gampang, coba aja rasain teman-teman ya. Pokoknya kalau misalnya lu bilang kok susah ya, emang susah. Kok sulit ya, itu ya teman-teman. Pokoknya ini kalau dibahas lagi bakal lebih panjang. Pokoknya usaha jangan, namanya aja berdikari teman-teman, berdiri di atas kaki sendiri pasti memakan tenaga, memakan waktu, pokoknya ya panjang jelasin. Oke, ini tipsnya teman-teman, gimana caranya masak cepet. Tips dari gua, kalau lu punya tambahan kayaknya begini lebih cepet, begini lebih cepet, itu jos teman-teman, itu mantep, bagus. Ini sedikit tips dari gua gimana cara masak sendiri. Oke, sekian tips dari gua cara masak cepet part 3 ini. Oke, salam dari gue Purwanto, 11 sukses selalu, semoga ditangguhkan terus dalam proses sampai titik sukses ya teman-teman. Oke, salam dari gue Purwanto 11, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.